Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan dan mempresentasikan hasil penelusuran materi kami, yaitu pembelahan meiosis 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Heriawan Syahputra. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Perkenalkan, nama saya Hastanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Perkenalkan, nama saya Debsawanti. Perkenalkan, nama saya Diririn. Perkenalkan, nama saya Nurul Mesya. Selamat menyaksikan. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. Call me if you need a hand. Did you ever think I'm a friend? Everything will come to an end. It's so complicated to let go. I've come to know the hardest words to understand. Alas, so easy to pretend. Perkenalkan, nama saya Rismawati sebagai pembawa materi. Sebelum lanjut ke tahap pembelahan, saya ingin jelaskan dulu nih apa sih itu meiosis. Nah, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Jadi dalam proses pembelahannya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pembagian. Bagaimana tahap pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis diawali dengan fase persiapan untuk membelah atau disebut sebagai interfase. Pada tahap ini, sel melakukan hal yang sama seperti pada pembelahan mitosis, yaitu adanya peningkatan aktivitas metabolisme, sintesis protein, replikasi DNA, dan pengandaan organel seperti sentriol. Pembelahan meiosis terjadi dua kali melalui meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 akan terjadi rekombinasi gen dan reduksi kromosom akibat dari pembagian serta pencampuran kromosom homolog. Hasil dari meiosis 1 adalah dua sel anakan yang sudah bersifat haploid. Lalu pada meiosis 2, sel haploid mengalami pembelahan kembali dan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid dengan sifat yang berbeda-beda. Langsung saja kita ke proses pembelahan meiosis 1. Pada pembelahan meiosis 1, nukleus membesar dan menyebabkan penyerapan air dari sitoplasma oleh inti sel meningkat sampai 3 kali lipat. Meiosis 1 terdiri dari tahapan atau fase-fase, yaitu interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telfase 1, dan interkinesis tahap di antara meiosis. Profase 1. Tahap profase 1 terbagi lagi menjadi beberapa subfase berdasarkan struktur dan apa yang dilakukan oleh kromosom di dalamnya. Tahap-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Diptoten. Pada tahap ini, kromatin mengalami kondensasi atau memadat membentuk kromosom. Setelah fase diptoten selesai, fase sigoten dimulai. 2. Sigoten. Pada fase ini, kromosom-kromosom akan saling berpasangan dengan homolognya membentuk sinapsis, yaitu titik temu antara dua kromosom homolog. 3. Pakiten. Pada tahap ini terjadi pengadaan lengan-lengan kromosom menjadi tetrat. Kemudian mulai terbentuk kiasma, daerah pindah silang pasangan kromosom homolog pada pembelahan meiosis pertama. 4. Diploten. Di tahap ini kromatid mengalami pindah silang pada kiasma sehingga terbentuk rekombinasi kromosom. 5. Diakinesis. Pada fase diakinesis ini membran sel inti menghilang dan sentrioson membelah menjadi dua sentriol yang bergerak ke masing-masing kutub. Sentriol merupakan organel kromosom pada sel yang fungsi menarik kromosom ke masing-masing kutub. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka proses profase 1 selesai. Kita lanjut ke metafase 1. Pada tahap metafase 1, kromosom bergerak di bidang ekuator dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel yang berikatan pada sentromer kromosom. Anafase 1. Kemudian di tahap anafase 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari pemisahan kromosom homolog. Telofase 1. Pada tahap telofase 1 terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis.
Sitokinesis sendiri adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Masing-masing kromosom homolog terdiri dari kromatit, salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom yang sentromernya masih bergabung. Setelah tahap telofase 1 selesai, ada yang namanya interkinesis yang menandai batas akhir tahap pertama dan batas awal tahap kedua. Sekarang kamu bisa menebak gak apa proses selanjutnya setelah telofase? Ya, profase 2. Profase 2. Tahap profase 2 dimulai dengan pembelahan dua sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian nukleolus akan lenyap. Kromatin yang ada di tahap ini masih memadat menjadi kromosom. Metafase 2. Kemudian di tahap metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindel yang berasal dari sentriol. Anafase 2. Pada tahap anafase 2, benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. Telofase 2. Selanjutnya di tahap telofase 2, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Benang spindel pada akhirnya akan menghilang. Pada tahap ini akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom haploid atau satu salinan DNA. Terakhir terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru. Nah, dari proses meiosis 2, kamu bisa tahu ya bahwa hasil akhirnya adalah 4 sel baru. Tidak ada pengurangan jumlah sel induk ke anaknya. Itulah yang membuat tahapan meiosis 2 bisa disebut juga dengan proses pembelahan mitosis atau pembelahan non-reduksi.